Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Tersenggol truk lain, truk box menabrak rumah dan toko mebel di Jombang hingga porak-poranda. Polisi di Mojokerto ringkus sindikat pengedar narkoba yang menyasar pelajar dan buruh pabrik. Jelang tarung perdana di Liga 1, Persebaya menyatakan siap menang melawan PSIM Yogyakarta. Kita ke informasi pertama. Sebuah rumah dan toko mebel yang berada di tepi Jalan Raya Kabupaten Jombang roboh dan porak-poranda akibat ditabrak sebuah truk bermuatan sak plastik Rabu pagi. Tabrakan terjadi karena senggolan kedua truk dan menghindari pengendara motor. Peristiwa kecelakaan ini menimpa sebuah rumah dan showroom milik Saiful Ahmadi. Posisi rumah berada di tepi Jalan Raya Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tembok rumah roboh mulai bagian teras hingga ruang tamu. Sementara toko mebel dan seluruhnya roboh dari tembok hingga atap. Sementara itu, truk yang dikendalikan oleh Muhammad Umar asal Surabaya juga rusak berat di bagian depan hingga ringsek. Akibatnya, karnet truk atas nama Sugianto asal Gresik terjepit hingga menyebabkan kakinya patah. Namun beruntung saat kejadian penghuni rumah yakni suami istri dan anaknya sedang berada di kamar. Taunya ya nggak tahu kalau ditabrak, taunya ya rumah rubuh gitu. Dak. Ya langsung lihat roboh. Dari belakang lihat ke jalan, ternyata kok trek nasak. Apa waktu itu posisi di mana? Posisi di kamar, mau ke kamar mandi, dan kok ada kejadian. Itu Langsung kaget, shock. Itu sepi biasa, ya kalau lihat jelas. Di depan itu kayak ada sepeda, jadi saya kan mau nyalip, tadi kan agak ke tengah. Nah, motor itu nyalip saya dari belakang, lalu saya sempat lihat dari spion mobilnya itu, Pak. Nah, nyalip kejar langsung oleng motor saya, Pak. Langsung lari ke rumah bapak itu. Nabrak lagi. Iya. Itu kemana itu yang nabrak jenengan? Ya sempat berhenti, Pak. Sempat berhenti. Saya kan mau nolong teman saya tuh, Pak, katanya kan patah. Nah, jadi saya lihat motornya berhenti, saya samperin, terus berangkat lagi truknya tuh. Kabur berarti? Iya, dia bilang kabur ya sih. Peristiwa berawal saat truk bermuatan kantong plastik yang dikemudikan Muhammad Umar melaju dari arah Surabaya menuju Blitar. Disalip truk lain hingga terjadi senggolan yang menyebabkan truk oleng dan menabrak bangunan. Peristiwa ini masih dalam penanganan pihak Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kepolisian Resort Mojokerto Kota membongkar sindikat pengedar narkoba di kalangan pelajar dan buruh pabrik dan meringkus 25 tersangka. Selain 9 sepeda motor, berbagai jenis narkoba senilai 367 juta rupiah disita dari tangan para tersangka. 25 tersangka yang dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota terdiri dari kurir dan pengedar narkoba. Karena rumah tahanan Polres tak cukup, sebagian tersangka telah dititipkan ke Lapas Mojokerto. Para tersangka diketahui mengedarkan barang haram ke kalangan pelajar dan buruh pabrik. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto mengatakan, dari tangan mereka berbagai jenis narkoba senilai 367 juta rupiah seperti sabu-sabu, ekstasi, dan pil double L diamankan sebagai barang bukti. Para tersangka yang ditangkap telah lama menjadi target operasi petugas karena sudah sangat meresahkan. Selain puluhan tersangka, petugas juga menyita 9 unit sepeda motor. Yang dimana narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Mojokerto Raya, terutama disasar kepada pelajar atau para muda. Dari narkoba Polres Mojokerto Kota itu berhasil diamankan 25 tersangka
di mana yang berperan sebagai pengedar narkotika dan obat keras berbahaya. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan tadi sudah kami sampaikan, ada jenis sabu, ekstasi, ada obat keras jenis pil double L. Atas perbuatannya itu, para tersangka diancam pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi kini masih memburu bandar dari sindikat tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Persebaya Surabaya akan menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana Super League musim 2025-2026. Tim Bajul Ijo telah mempelajari gaya permainan lawan dan mewaspadai kekuatan tim berjuluk Laskar Mataram ini. Mengawali kompetisi Super League musim 2025-2026, Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu tim promosi PSIM Yogyakarta. Jelang laga melawan juara Liga 2 tahun lalu itu, tim Bajul Ijo telah menyiapkan taktik dan strategi. Seluruh pemain juga dalam kondisi siap tempur, kecuali Koko Ari Araya yang masih cedera. Saat ini skuad Green Force tengah melakukan perencanaan tim untuk mencapai performa terbaik saat laga perdana nanti. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, dirinya sudah mempelajari gaya permainan PSIM Yogyakarta. Tim berjuluk Laskar Mataram ini patut diwaspadai karena memiliki sejumlah pemain berkualitas. Meski begitu, pelatih asal Spanyol ini memilih fokus mempersiapkan kekuatan terbaik anak asuhnya agar meraih kemenangan di Liga Perdana. We are analyze the team. We are working with for know more about the team, but we know many things about this team. It's very good team, very good players, and finally when this result you need to analyze also. No, I think I see the game and I know it's the reflex that what happened in the field. All the players is important in this squad. They have very good squad and we respect all the opponents. But of course we need to focus also in our style, in our players and prepare in the best condition the game. Selain menjadi laga perdana, pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta juga akan dimeriahkan opening seremoni pembukaan Super League musim 2025-2026. Laga Persebaya melawan PSIM Yogyakarta akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam 8 Agustus. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.